Gadis UM. Ya gadis. Ini bos kita. Halo bos, dagingnya enak. Aku belum selesai. Kamu ngapain? Aturan kita bayar dulu sebelum makan. Aturan apa? Bayar dulu baru makan. Ini aturan kita. Aku pikir kamu meremehkanku. Kalau kamu tidak kasih aku daging kambing, aku akan memakimu. Gadis memaki. Aku belum pernah dengar itu. Katakan padaku. Aku ingin tahu. Aku ingin tahu seberapa kotor kata-kata makianmu. Kamu meremehkan orang. Katakan lagi. Hah? Kamu tidak berani mengatakannya kan? Bos. Sejujurnya, aku sudah makan di restoran di seluruh dunia. Aku belum pernah makan ini. Hidangan baru saja dihidangkan, lalu mereka minta uang. Aku khawatir sama kamu. Kamu khawatir apa sama aku? Kamu makan tanpa bayar kan? Kamu benar. Aku benar-benar meremehkanmu. Kalau kamu bisa bayar, mataku akan jadi mata unta. Aku harus mendongak saat melihatmu. Bayar. Apa? Keluarkan uang. Oh. Benar-benar. Hei, keluarkan. Hei, bagaimana bisa kamu menggeledah orang? Hei, kamu ngapain? Ini uangmu. Bos, aku kasih tahu. Aku paling kagum sama orang seperti kamu. Kamu benar-benar orang yang tajam mata. Kamu bisa langsung tahu siapa yang kaya dan siapa yang tidak. Kalau aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Kamu benar-benar pandai berbicara. Biasalah. Terserah. Oh, apakah itu perlu? Aku hanya seorang wanita lemah. Itu hanya uang kambing. Tapi kamu tidak bisa makan gratis. Jangan khawatir. Meskipun aku tidak bisa membayar tagihan sekarang, aku akan meminta seseorang untuk membayar tagihan. Aku akan meminta seseorang. Siapa? Dengan penampilanmu ada yang mau membayar untukmu? Katakan siapa yang akan membayar. Aku takut kamu akan ketakutan jika aku mengatakannya. Jangan khawatir. Aku takut, katakan saja. Kuo Jin Seong. Kuo Jin Seong. Itu Kuo Jin Seong. Apa hubungannya Kuo Jin Seong denganmu? Apa hubunganmu dengannya? Apakah kamu kelaparan atau gila? Keluarkan dia dari sini. Aku lihat siapa yang berani menyentuh putri Kuo Jin Seong. Apa seorang pengemis? Kamu ketahuan lagi. Kuo Jin Seong hanya punya satu anak laki-laki. Dia baru saja kembali dari Jepang. Kamu seorang putri yang tiba-tiba muncul. Ah! Apakah kamu ratu ibu yang jatuh dari langit? Hahaha. Jadi kamu tidak tahu. Aku adalah putri yang hilang dari Kuo Jin Seong. Kamu penjual kambing tidak tahu apa-apa. Baiklah, karena kamu bilang begitu. Apakah kamu berani pergi denganku ke rumah Kuo Jin Seong? Oke. Aku khawatir tidak ada yang menunjukkan jalan. Tunjukkan jalan, hahaha. Kamu bahkan tidak tahu rumahmu sendiri. Kamu bukan seorang wanita kaya. Tidakkah kamu dengar apa yang baru saja aku katakan, putri yang hilang? Kalau tidak, kamu tidak akan berada di restoran jelek ini. Biar aku beritahu kamu, lain kali aku datang ke restoranmu. Jika kamu tidak bersujud, aku tidak akan menjadi Kuo. Baiklah, baiklah, baiklah. Lalu ayo pergi. Tapi aku ada sesuatu untuk dikatakan sebelumnya. Jika Kuo Jin Seong mengusirmu dari restoran, aku akan menjualmu ke rumah Bordio untuk membayar domba milikku. Ayo pergi. Ayo pergi. Oh. Ayo pergi.
Ya, Apalagi, mengapa kamu sendirian? apa masalahnya dengan menjadi sendirian? Bagaimana jika aku kabur di tengah jalan? Bisakah kamu menangkapku? Bukankah kamu akan menjualku ke rumah bordil? Aku takut kamu tidak bisa mengalahkanku. Hei teman baik. Hei kemari. Ikut aku. Mengapa kamu tidak membawa tali untuk mengikatku? Ah, kamu sangat banyak bicara, ayo pergi. Ayo pergi. Apa yang sedang kamu lihat? Apakah kamu belum pernah melihat gadis cantik? Berapa jauh lagi? Ya ampun. Ya ampun. Ini dia. Lihat, ini rumah besar. Ya ampun. Ayahku benar-benar orang kaya. Ayahmu akan mematahkan kakimu saat dia kembali. Berhenti bicara omong kosong. Tunjukkan jalan, ayo pergi. Pergi. Terus ketuk. Lebih keras. Ketuk. Tuan Yang, APA Masalana. Kitokin pintu begitu keras. Paman Kian, apakah kamu mengenal orang ini? APA Masalana dengannya. Siapa dia? Wanita ini makan gratis di restoran kita. Di toko kecil milikmu, berani-beraninya kamu makan gratis? Hanya domba, sup domba dan jeroan? Itu domba. Kepala pelayan Kian, biar aku kasih tahu. Dia bilang dia adalah anak perempuan Tuan Kuo yang hilang sejak lama. Gimana aku bisa percaya itu? Ah, aku cuma bawa dia ke sini. Omong kosong. Ini kebohongan besar. Aku sudah lama di keluarga Kuo. Aku tahu semua peristiwa besar dan kecil di keluarga Kuo. Nyonya Kuo sudah meninggal sejak lama. Tuan Kuo cuma punya satu anak laki-laki, Kuo Jian. Siapa yang nggak tahu itu? Kalau Tuan Kuo tahu soal ini. Kalau dia tahu, dia bakal patahin kakimu pergi sana. Siapa yang mau patahin kakiku? Kamu sedang mencoreng muka majikanku. Ada banyak hal yang kamu nggak tahu. Biar aku kasih tahu. Kamu pembohong. Pembohong banget. Kamu pukul dia. Hei kamu pukul aku dan kamu pukul aku sampai mati. Kalau kamu sakiti dia, Yang Xuan, kamu nggak mau aku. Lepasin aku. Kalau gitu ikat dia. Kalau kamu ikat aku, kamu bakal bikin Kuo Jinxiong marah. Aku kasih tahu. Ikat dia. Kenapa kamu mau ikat aku? Aku kasih tahu. Aku bakal usir kamu dari rumah kita. Cepetan panggil Paman Kuo Lin buat aku. Cepetan. Kamu mau bohongi aku? Aku kasih tahu. Nggak ada anak perempuan di keluarga Kuo. Bos yang cepetan jual dia ke rumah bordio. Kuo Junxiong keluar sini. Kuo Junxiong, teman-teman, ayo lihat. Kuo Junxiong bukan anak kandungnya. Kuo Junxiong. Oke, jangan panggil aku. Cepetan. Tidur sana. Nggak. Oke. Ya ampun. Oh. Tunggu sebentar, Bos Kuo. Ayahku akan memberimu pelajaran. Putriku. Aku bilang ayahku tidak punya putri. Tapi dia bersikeras bahwa dia adalah putrimu. Haha. Menarik. Palsu lagi. Ayo kita lihat. Pergi. Kemarilah. Ya. Pak. Dia itu. Siapa namamu? Aku Yun Xiu. Yun Xiu. Nama yang bagus. Awan tidak bermaksud untuk pamer. Mereka ingin menjualmu ke rumah bordil. Jadi kamu bilang pada mereka bahwa kamu adalah putriku. Ya. Ya, itu benar. Tapi aku, Kuo Jinxiong, tidak pernah punya putri. Mengapa kamu tidak punya putri? Itu karena kamu belum bertemu denganku. Jika dia bukan putriku, aku belum melihatnya. Itu karena kamu tidak mengenaliku. Mengapa aku harus mengenalimu, Pak? Jangan bicara omong kosong dengannya. Pukul dia, pukul sampai mati. Kuo Jianxiong. Aku ada sesuatu untuk dikatakan padamu. Oke. Lanjutkan. Aku tidak ingin kamu mendengarnya. Mari bicara di dalam gerbang. Kamu masih di sini. Hei. Apakah ada rahasia antara kita? Bukan rahasia. Aku datang jauh-jauh untuk mencarimu. Pasti ada sesuatu. Aku hanya tidak ingin kamu mendengarnya. Aku ingin melihat kemampuanmu untuk menipu. Kamu mundur. Masuk dan bicara. Kamu tunggu di sini.
Gimana nih? Boleh nggak? Silakan. Sebenarnya nggak ada yang perlu dibicarakan. Kenapa kamu nggak ada yang mau bilang? Hei, kamu yang bawa aku ke sini. Apa kamu takut dipukul? Tuan Gu. Aku nggak takut dipukul, aku sudah dilatih untuk itu. Kamu ketahuan. Kamu ketahuan. Kamu adalah anakku. Kenapa sekarang kamu memanggilku tuan? Kamu harus memanggilku tuan saat waktunya memanggilku tuan. Oh, oke, berhenti main-main denganku. Katakan Ada APA. Aku nggak bercanda denganmu. Aku serius. Kamu bukan anakku. Bagaimana kamu bisa bilang itu serius? Jangan marah. Marah nggak baik untuk kesehatanmu. Kamu ini wanita muda. Kamu suka bohong sama orang. Muka dan hatimu nggak berubah. Oke, pergi sana. Pergi sana. Oke. Kamu. Aku adalah anak Higuiki. Kamu adalah anak Higuiki. Oke, aku punya anak. Bukan Taohua. Aku Hita Ohua. Ayahku dibunuh oleh para revolusioner. Aku takut para revolusioner akan memburuku. Jadi aku ganti nama. Yun Siu. Tuan Gu, aku tahu kamu masih meragukanku. Apa kamu pikir aku mengambil surat perjanjian untuk memeras 5 bata emasmu? Kamu pasti bertanya kenapa aku nggak balas dendam untuk ayahku dan kenapa aku masih pakai baju compang-camping. Tuan Gu hanya karena nama Higuiki. Biarkan aku makan sampai kenyang dulu dan biarkan aku mandi. Nanti aku ceritakan detailnya, oke? Bos Yang. Berapa banyak anak saya makan di tempatmu tadi? Pak! Gadis ini dia. Kamu cepat beritahu dapur. Minta mereka masak sepet. Dan rebus air untuknya. Biarkan dia mandi. Dia makan dan mandi. Cepat pergi. Oh! Master Kuo kalau dia benar anakmu. Jangan sebutkan apapun. ITU tidak boleh. Masuk dan bayar tagihan. Tidak, Master Kuo. Masuklah. Kamu sangat kaya sehelai rambutmu lebih tebal dari pinggangku. Hahaha, oke. Kita bayar bersama nanti. Terima kasih Master Kuo. Silakan pulang. Jalan pelan-pelan. Jalan pelan-pelan. Kamu bilang Kuo Jinseong terlihat anggun. Tapi sebenarnya dia penuh dengan pencuri laki-laki dan pelacur perempuan. Aku tidak tahu wanita mana yang punya bayi dengan bos Kuo ini. Ah, ayo pergi. Apa yang kamu tertawakan? Kamu sudah kelaparan selama 10 atau 15 hari. Kamu makan lebih banyak dari aku. Non, kami tidak berani menertawakanmu. Ayo makan bersama. Non, kita tidak boleh mengambil meja tuan rumah. Ayo makan. Ya. Ayo. Ah, Lumayan menarik. Ayo. Oh. Ini benar-benar tulisan tanganku dulu. Tapi kamu baru saja bilang. Kau belum pernah melihat Putri Higuiki. Aku belum melihatnya. Tapi aku tahu. Higuiki memang punya seorang putri. Bagaimana jika dia pembohong?
Dia punya 1000 trik. Aku punya ide bagus. Ah, ah. Pergi ambilkan aku 1 set pakaian. Non, kamu hanya punya gaun ini. Minta tuanmu untuk mencari cara. Aku tidak percaya keluargamu tidak punya wanita. Berikan saja yang manapun. Baik. Tuan Yunxiu ingin ganti baju. Ambil beberapa baju yang dia sayangi, dan biarkan dia ganti. Tuan, dia masih membawa pistol. Pistol apa? Kenapa kamu ribut begitu? Putri seorang pejabat militer, tidak bisa pegang senjata. Bilang padanya, si Tou sudah selesai. Datang ke ruang belajarku. Ya? Oh, Oh non, kamu sangat cantik. Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat gadis secantik kamu. Kamu seperti malaikat. gaun ini tidak cocok sama sekali untukku. Kamu belum melihat aku pakai bajuku sendiri. Itu akan benar-benar mengejutkanmu, Yunxiu. Tuan bilang, untuk pergi ke ruang belajarnya. Baik, beritahu aku cara ke sana. Aku akan pergi sendiri nanti. Keluargaku sangat besar. Kami takut kamu tidak bisa menemukannya sendiri. Kamu punya mulut di bawah hidung. Tidak bisa bertanya. Aku sudah datang jauh-jauh dari provinsi Shanxi. Aku tidak bisa menemukan ruang belajar tuanmu. Sangat memalukan. Ya. Yunxiu belum sampai. Kalau rumah kita lebih banyak, dan halaman dia mungkin tersesat. Tidak apa-apa. Gadis ini pintar. Dia pasti akan menemukannya. Kalian pergi dulu. Ya? Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu bertanya padaku? Aku ingin bertanya padamu. Aku sudah mengawasimu sejak lama. Kamu sudah berkeliaran di halaman ini. Apa yang kamu lakukan? Mengawasiku sejak lama. Apa? Apa kamu ingin jadi preman? Jujur saja. Kamu memang cukup menarik. Dan kamu terlihat bagus dengan pakaian ini. Pertama kali ke sini? Apa? Berkali-kali kamu ke sini? Tentu saja. Aku pernah ke sini sebelumnya. Ini tempat terpenting di negara ini. Kamu tahu negara ini kaya.
Tentu saja aku tahu. Kalau tidak aku tidak akan ke sini. Kamu juga datang ke sini untuk barang-barang di sini. Yang ada kunci besar itu adalah brankas perak keluarga Kuo. Ya. Tentu saja kamu datang untuk mengambil perak. Kalau tidak, kenapa aku datang ke sini? Oh. Sepertinya kita seperti kuil naga. Kita keluarga, jadi aku akan jujur padamu. Jujur saja, aku sudah beberapa kali ke sini untuk mengintai. Sekali aku hampir bertemu dengan pelayan yang sedang patroli. Kenapa kamu begitu ceroboh? Kamu bodoh, sembunyilah saja. Entah kamu bodoh, atau kamu tidak memilih tempat yang tepat. Aku beruntung bertemu denganmu hari ini. Aku beritahu kamu, seperti kamu yang tadi berjalan-jalan di halaman. Tidakkah kamu cekat ini lagi? Banyak orang yang patroli di halaman ini. Pencuri takut ketahuan. Aku tidak takut ketahuan seperti pencuri besar. Kamu tahu untuk apa orang hidup dalam hidupnya? Apa gunanya? Adalah melakukan hal-hal besar. Melakukan hal-hal besar adalah cara yang hebat. Oh, kamu sudah siap. Tidak heran kamu berpakaian begitu cantik hari ini. Apakah kamu mencuri gaun ini? Jika ingin melakukan hal-hal besar kamu harus mengeluarkan uang. Saya hanya berpakaian seperti ini. Saya berjalan di halaman dengan gaya. Saya tidak takut bertemu dengan para pelayan. Tahukah kamu apa yang akan saya katakan kepada mereka? Apa? Saya adalah putri Yan Xishan. Saya dengar keluarga Kuo memiliki seorang tuan muda yang baru kembali dari belajar di Jepang. Saya ingin melihat bagaimana penampilannya. Jika dia tampan, saya akan meminta orang tua saya untuk melamar. Kamu sangat pintar. Oh, saya benar-benar membuka mata hari ini. Saya telah bertemu seorang master. Meskipun dia seorang master, tapi saya tidak mudah tertipu. Saya tidak mudah mengambil tindakan. Kapan kamu akan mengambil tindakan? Karena kita bisa bertemu. Itu takdir. Mari kita lakukan hari ini. Bagaimana caranya? Bagaimana kalau ini? Kode etik kita mengatakan bahwa jangan pernah pergi dengan tangan kosong. Ya. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Tidak baik bekerja sama. Pada akhirnya, kamu akan memiliki lebih banyak. Lebih banyak darimu. Tidak baik bertengkar. Bagaimana kalau ini? Saya akan duduk di sini, toko ini ramai. Tidak. Saya orang yang masuk akal. Seperti kata pepatah, kita harus berbagi secara adil. Bukankah saya baru saja mengatakan itu? Karena kita bertemu. Itu takdir. Bagaimana kalau kita membaginya setengah-setengah? Kurang. Kamu 3, saya 2. Deal. Ayo kita lakukan. Ayo. Gimana caranya buka kunci ini? Ya Tuhan. Kok kamu punya kuncinya? Saya juga siap. Hanya kunci ini yang bisa buka kuncinya. Sudah saya asah selama setengah tahun. Tahan malu. Kamu jago banget. Kurasa saya kasih kamu terlalu sedikit. Kamu 4, saya 1. Sama-sama. Cepetan buka kuncinya. Pelayan-pelayan bakal datang sun. Kan kamu bilang gak takut. Kamu bilang kamu kesini buat kencan buta. Saya nggak takut sendirian. Tapi gimana kalau saya bawa kamu? Bilang aja saya adik ipar kamu dan ikut sama kamu. Oke. Coba cepetan lihat kunci ini bisa buka apa nggak? Coba dulu. Gimana kalau nggak bisa? Nih dia. Ini dia. Ya.
Ya Tuhan, Jangan ambil yang itu. ambil bata emasnya. Lapar mata kamu. Orang-orang gak pernah puas. Iya, bata emasnya bagus. Ambil bata emasnya. Ya Tuhan, Saya tembak kamu. kamu ngapain? Ikut saya. Mau kemana? Ketemu Kuo Jingxiong. Kamu siapa? Biar saya kasih tahu yang sebenarnya. Saya anak tertua keluarga Kuo. Saya yang ngurus perbendaharaan. Kamu maling. Hari ini kamu sial. Sekarang kamu di tangan saya. Ayo. Aduh. Aku tidak tahu siapa kamu. Nona. Aku salah. Aku akan mengembalikannya, jangan. Ini buktinya. Ambil. Pergi. Yunxiu seharusnya segera tiba. Tuan, apakah wanita ini akan kabur? Nona, apa yang kamu lakukan? Menurutmu aku ngapain? Aku di sini untuk menangkapmu si pencuri. Berhenti. Hei. Bukannya kamu jago mengintai. Di mana ruang belajar Tuan Kuo? Di mana ruang belajar Tuan Kuo? Di sana, ke arah sana. Pergi ke sana. Hei. Jauhkan senjata darimu. Jauhkan supaya kamu bisa lari. Aku tidak akan lari. Jangan tembak. Kamu ketakutan sekarang. Aku lihat kamu berani saat mencuri batu emas. Kamu terlihat begitu cerdas. Dan terlihat sopan. Lihat apa yang kamu lakukan. Aku akan berubah. Kamu tidak baik di usia muda. Apakah itu ruangannya? Ya, di depan sana. Angkat tanganmu. Hei, Kamu sial ketemu aku. Tuan Gu. Tuan Gu panggil seseorang. Aku akan menangkap pencuri besar untukmu. turunkan senjata. Panggil seseorang. Lihat dia masih memegang batu emas. Ayah. Jadi aku diperlakukan sebagai pencuri, dan diantar ke sini oleh pahlawan kita. Hahaha. Ini Putri Hi Guiki. Tuan Kuo seperti kata pepatah. Mudah menangkap pencuri, tapi sulit menangkap pencuri licik. Untuk tempat penting seperti perbendaharaanmu, lebih banyak orang harus ditugaskan untuk menjaganya. Ya. Pilihan Xian APA kamu dengar ITU. Lakukan apa yang dikatakan Nona Yunxiu ya. Tunggu. Catat ini. Tuan Kuo, aku dengar kamu baru saja kembali dari belajar di Jepang. Ya. Apakah kamu mencurigaiku lagi? Tidak. Maksudku aku ingin mendengarmu mengucapkan beberapa kata dalam bahasa Jepang. Kamu tidak akan mengerti apa yang aku katakan. Coba ucapkan saja beberapa kata. Baiklah, aku akan mengucapkan beberapa kata. Zulike Zano dala 11 da. Bahasanya jelek sekali. Bahasa Jepang memang jelek. Apa artinya? Secara umum artinya adalah, tidak ada rubah yang bisa lolos dari pemburu hebat sepertimu. Yah, itu tentang aku. Ayah, aku dengar bahwa Biar aku perkenalkan. Ini istrinya Tingxin. Oh, nona muda. Oh, aku merasa kasihan. Dia tampak begitu menyedihkan. Apakah kamu baru saja mendengar bahwa aku menodongkan pistol ke kepala tuan mudamu? Kamu pasti takut. Ayo, mari duduk. Jangan panggil aku nona muda. Lebih baik panggil aku kakak ipar. Tidak, aku memanggilmu tuan muda. Memanggil kakak ipar membingungkan. Jangan panggil aku tuan muda lagi. Apakah itu baik-baik saja? Aku merasa kasihan padanya. Halo. tuan muda gadis Yunxiu ini sangat cantik. Oh, dia benar-benar cantik. Kurasa aku sedang memakai pakaianmu. Kamu belum melihatku memakai pakaianku sendiri. Begitu indah. Aku tadi di gerbang. Jangan biarkan aku melihatmu memakai baju kotor dan compang-camping. Camping. Seperti seorang pengemis. Tapi dari matamu, saya melihat kecerdasan dan kecantikanmu. Jadi Tuan Ko tahu barang yang bagus. Hahaha, itu jelas. Saya akan mengadakan pesta penyambutan dan mengeluarkan semua makanan lezat di rumah saya. Dan saya akan menyiapkan kamar yang nyaman untukmu. Oh, aku merasa tidak enak. Keluarin semua peralatan make up MU.
untuk menyulam. Tidak. Aku cantik secara alami. Aku tak pernah menggunakan barang-barang itu. Haha. Itu jelas. Nyonya Yunxiu adalah kecantikan alami. Kau sombong sekali. Ayahku bilang bahwa mulutku ini suatu hari akan membunuhku. Paman, aku sangat menghargai kebaikanmu. Aku benar-benar menghargai kebaikanmu. Aku benar-benar tidak bisa makan lagi. Apa kamu tahu berapa banyak yang sudah aku makan barusan? Seekor ayam, sepotong kaki domba, 2 mangkuk mie iris. Kalau aku makan lebih banyak lagi, aku hanya bisa hahaha. Yah, kau seperti menodongkan senjata ke kepala saya. Itu seperti milik Wusong. Wusong mengandalkan seni bela diri dan alkohol untuk memberinya keberanian. Aku hanya mengandalkan kebijaksanaanku. Yunxiu, kau membuatku tertawa. Oh, biasa saja. Peringkat ketiga di Chang'an. Hahaha. Tunggu sebentar semuanya. Ya. Chun Feng. Aku bahkan tidak menemukan tubuhmu. Bagaimana mungkin aku punya muka untuk kembali ke Gang Shuiche? Di mana kamu? Chun Feng. Liao Chenfeng. Liao Chenfeng. Liao Chunfeng, kamu sudah sadar. Syukurlah. Apakah kamu tahu sudah berapa lama kamu koma? Aku ketakutan setengah mati. Tempat apa ini? Ini Shanghai. Shanghai. Karena kamu terluka parah, jadi kami harus membawamu ke Shanghai dari rumah sakit lapangan. Apakah kompi penembak jitu kami bertahan? Ya. Ini berkat kamu, keteguhan kompi kamu, yang memenangkan waktu berharga untuk bala bantuan. Kami memenangkan kemenangan besar dalam pertempuran ini. Oh. Itu bagus. Siapa kamu? Biar aku ambilkan air dulu, dan aku akan ceritakan siapa aku pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Ah, Ini. terima kasih. Namaku Kuo Xiayue. Aku dari distrik partai Shanghai. Kali ini aku ke garis depan. Tugas utamanya adalah memindahkan yang terluka. Karena kamu terluka parah, jadi aku membawamu dari rumah sakit lapangan ke Shanghai. Jadi kamu yang menyelamatkanku. Bukan aku yang menyelamatkanmu.
Itu beberapa tentara dari kompi lain. Mereka menemukanmu di bawah tebing. Melihat kamu masih bernafas, mereka membawamu ke rumah sakit lapangan. Mereka bilang kamu dari kompi penembak jitu. Dan Komandan Kompi Liao Chunfeng bilang kamu pahlawan. Tapi setelah mereka membawamu ke rumah sakit, mereka pergi. Mereka tidak meninggalkan nama atau nomor unit. Mereka pergi. Mereka pergi. Sepertinya aku ingat. Ketika aku ditandu. Sepertinya aku mendengar mereka berbicara samar-samar. Berapa kawan yang hilang dari kelompok partai kamu? 3 kawan meninggal. Kamu kehilangan 5. Organisasi partai menderita kerugian besar dalam pertempuran ini. Semua kawan dalam kelompok partai kompi kedua meninggal. Revolusi membutuhkan pengorbanan. Kami komunis tidak boleh takut berdarah dan berkorban. Kamu adalah seorang komunis. Jangan bicara sekarang. Berbaring saja. Aku sudah mencarimu kemana-mana. Aku sedang mencari partai komunis. Jadi, kau beruntung. Kalau itu orang lain, mungkin mereka tidak akan bisa selamat. Terima kasih. Baik. Melihatmu sudah sadar. Aku lega. Tugas terpentingmu sekarang adalah menjaga kesehatanmu. Jangan pikirkan hal lain. Aku akan mengatur semuanya di sini. Aku akan merawatmu dengan baik. Jangan khawatir, istirahatlah dengan baik. Aku akan datang lagi besok untuk melihatmu. Ayo pergi. Tahan. Tahan. Berjuang-berjuang. Mundur ke gunung. Ah. Tahan. Ah. Ah. Aku tidak mati. Yun Xiao. Aku tidak mati. Berpura-puralah aku sudah mati. Tunggu sampai aku mati. Dan memulai hidup baru. Pergi. Senyum. Yang itu sudah disiram juga. Aku akan segera selesai menyiramnya. Oh, mereka adalah bunga yang sama. Mereka hampir mekar. Yang itu tidak ada apa-apanya. Bukankah itu normal? Bunga aprikot juga bunga. Bunga persiku juga bunga. Lihat betapa lembut bunganya. Lihat bunga naku. Mereka layu. Hahaha. Bunga aprikot juga mekar di musim semi, bukan? Ya, itu lahir di musim semi. Ya, aku ingat waktu itu gunung-gunung semua putih. Sangat indah. Aku ingat lagu rakyat Shanxi yang bunyinya seperti ini. Bunga persik kamu. Bunga persik kamu putih saat bangun. Ya ampun. Sangat jelek. Hahaha, bagus. Sangat bagus. Kamu bisa berteriak dan bernyanyi sesuka hati di sini. Kamu bisa berteriak dan bernyanyi sebanyak yang kamu Bisakah mau. kamu naik ke atap dan merobek genting? Hahaha. Aku akan bawa Xinghua dan Yunxiu ke kolam. Oke, ayo pergi. Ayo pergi. Hei pelan-pelan. Kamu mau aku bawa makanan?
Tidak, kami akan segera kembali. Oke. Apa rencanamu untuk masa depan? Aku pikir aku akan mati di medan perang. Jika itu benar-benar terjadi, tidak peduli berapa banyak masalahnya, semuanya akan hilang. Tapi aku tidak menyangka diselamatkan olehmu. Aku tidak punya rencana untuk saat ini. Jadi kamu seperti terlahir kembali sekarang. Seperti bangun dari mimpi buruk. Kamu akan memulai yang baru. Terlahir kembali. Memulai yang baru. Ya, memulai yang baru. Aku harap kamu bisa memulai hidup baru di sini. Hidup baru. Anak baik. Ketika aku meninggalkan Yun Xiao, Yun Xiao, hidupku adalah milikmu. Kamu bisa mengambilnya kapan saja. Aku tidak menyangka masih hidup. Dan aku bangun jauh dari medan perang. Di Shanghai ribuan mil jauhnya. Aku tidak menyangka. Aku tidak menyangka itu. Saya bisa bertemu denganmu. Mungkin ini takdir. Kamu bilang ini takdir. Kamu datang ke Shanghai. Ini takdirmu. Liao Chenfeng. Ayo kita jalan-jalan. Aku akan mengajakmu melihat pemandangan Shanghai. Oke. Ganti dengan ini. Yun Xiu Uem, apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Ambil saja satu langkah demi satu langkah. Aku bilang kamu jangan memikirkannya. Tinggal saja di rumahku. Kenapa aku harus tinggal di rumahmu? Kami semua menyukaimu. Lihat saat kamu di rumahku. Ayah mertuaku sangat senang. Setelah angin dan hujan bunga persik. Di mana hijau di taman? Yun Xiu, aku pikir kamu masih punya sesuatu di pikiran. Kamu ceritakan padaku dan biarkan aku mendengarkan. Lihat betapa nyamannya angin ini. Benar? Jadi aku memintamu untuk tidak pergi. Apa itu namanya? Itu membuatku melupakan Qin. Apa kamu tidak ingin aku kembali ke 11-an? Aku tidak bermaksud begitu. Itu karena aku menyukaimu. Aku ingin kamu tinggal dan menjadi temanku. Kenapa kamu harus melahirkan anak laki-laki? Yah, ini keinginan Kuo Jian.
dan keinginan ayah mertuaku. Keluarga Kuo sangat kaya. Seseorang harus mewarisinya, tapi seorang gadis juga bisa mewarisinya. Kita harus punya anak laki-laki. Jika ayahku ada di sini, dia pasti akan meninggalkan semua properti untukku. Yah, oke. Tapi kamu masih muda. Kamu bisa punya anak lagi. Tidak membicarakan aku. Mari kita bicara tentang kamu. Yunsiu, kamu sangat tampan. Aku pikir pasti banyak orang. Pasti sudah melewati batas. Aku cuma orang yang tampangnya manis tapi gak berguna. Hahaha, semua cowok kabur begitu lihat aku. Bapakku bilang mulutku terlalu jahat. Aku bisa bikin orang mati karena bisa bikin orang mati hidup lagi. Cowok biasanya gak bisa hidup lebih lama dari aku. Lihat kamu ngomong gak jelas lagi. Hei, Xinghua kemari. Mama, bunga ini cantik nggak? Iya, Mama wangi banget. Xinghua main di tempat lain dulu. Kamu lihat Mama lagi ngobrol sama Tante. Oke, hati-hati ya. Lihat deh betapa baiknya gadis itu. Iya, Xinghua memang baik banget. Kalau aku punya harta, aku akan memberikan semuanya ke kamu. Terima kasih. Xinghua. Xinghua. Diam. Oh. Pahlawan, tolong selamatkan aku. Pahlawan. Chen Feng. Ceritakan tentang kamu. Aku dari 11-an. Aku tinggal di Gang Shuiche Jalan Simen. Liu Zhenhua, kamu pernah dengar tentang pengepungan 11-an? Aku tahu sedikit. Aku dengar banyak orang mati kelaparan di 11-an. Bapakku berdiri di atas tembok kota dan membaca manifesto, dan dibunuh oleh para pembela. Aku kabur dari pernikahan. Aku kabur untuk bergabung dengan ekspedisi utara. Aku ditembak dan jatuh dari tebing. Ketika aku bangun di Shanghai, dan melihat kamu. Aku kabur dari pernikahan. Kenapa? Karena Direktur Hou, kamu sedang menyelidiki aku? Bagaimana bisa? Aku hanya penasaran, ingin bertanya padamu. Oh, Biar aku ceritakan tentang diriku. Sebenarnya keluargaku cukup kaya. Orang tuaku bergerak di bisnis ekspor teh. Mereka sering tinggal di luar negeri. Aku bisa saja seperti mereka, pergi ke luar negeri untuk hidup tanpa khawatir. Lalu menikah dengan pria kaya dan punya anak. Dan hidup seumur hidup, mungkin di mata orang biasa. Itu bahagia. Tapi aku tidak mau. Aku pikir hidup seperti itu terlalu membosankan. Siapa bilang wanita tidak bisa punya keyakinan dan cita-cita sendiri? Apalagi negara kita sedang menderita sekarang. Aku selalu merasa sebagai orang Tionghoa di saat ini. Aku harus melakukan sesuatu. Jadi aku bergabung dengan Kuomintang. Karena aku percaya masa depan persatuan dan kemakmuran Tiongkok harus bergantung pada 3 prinsip rakyat dan Bapak Chiang Kai-shek. maksudmu? 3 prinsip rakyat bisa menyelamatkan Tiongkok. Dan Kuomintang adalah satu-satunya.
Ahem. Xinghua ah. Xinghua ada di sini. Oh, Xinghua. Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Kamu menyelamatkan nyawa Yunxiu. Bagus, kamu baik-baik saja. Jangan bicara. Nah, ambil ini. Oke. Oh. Xinghua. Tuan Gu, bisakah kamu keluar bersamaku? Ah, Ya. Ada apa denganmu? Tidak. Yunxiu, jangan terlalu banyak berpikir. Aku baru saja terendam air. Aku merasa seluruh tubuhku sangat mengantuk. Aku hanya ingin tidur. Tuan Gu, siapa wanita ini? Dia anak dari teman saya. Apakah dia sudah menikah? Tidak. Dia sudah menikah atau belum? Saya tidak yakin tentang itu. Dia sedang hamil sekarang. Dia hamil. Kamu harus memastikannya. Kalau dia sudah dewasa, maka saya akan memeriksanya dengan teliti. Saya akan melihat lebih dekat. Kak Kuo, kemarilah. Kalian berdua yang urus. Ayo pergi. Ya. Ada apa dengan saya? Dokter. Saya tidak sakit parah kan? Tidak apa-apa. Istirahat saja beberapa hari. Saya hanya mengantuk. Ayah. Apakah mungkin salah? Tidak salah. Mr. Ye sering melihat Yuan Shilan. Mana mungkin salah? Jadi Yunxiu pernah menikah sebelumnya. Kita benar-benar perlu bertanya pada Yunxiu tentang itu. Tapi dia tidak mengatakannya. Mungkin dia tidak ingin mengatakannya. Saya pikir Yunxiu cukup jujur. Kalau kita tanya dia seharusnya bisa mengatakannya. Oh, ini masalah besar. Saya akan memikirkannya. Saya akan bertanya lagi padamu. Mari kita lakukan seperti ini dulu. Kalau Yunxiu tidak mengatakan apa-apa, anggap saja kita tidak tahu. Perutnya semakin besar setiap hari. Dan kita lihat apa yang dia katakan. Mengapa Yunxiu menyembunyikan hal besar seperti ini dari kita? Mungkin dia tidak hamil. Bahkan dia sendiri tidak tahu. Terima kasih telah mengantarkan saya pulang. Saya yang harus berterima kasih. Tidak hanya luka saya sembuh, tapi juga di hati saya. Ini untukmu. Mainkan lebih sering saat kamu tidak ada kegiatan. Ini bagus untuk pemulihan luka tanganmu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Tapi ada satu hal lagi yang ingin ku minta bantuanmu. Katakanlah. Bisakah kamu membantuku mencari tahu tentang Yunxiu dan keberadaan adikku? Entah masih hidup atau sudah meninggal. Jika kamu tahu, tolong beritahu aku. Aku yakin kamu pasti punya cara. Oke, aku akan berusaha sebaik mungkin. Terima kasih. Kalau begitu kamu tidur lebih awal ya. Oke, selamat malam. Menurutmu apakah dokter yang kamu sewa itu bagus? Apakah dia penipu? Hanya tersedak beberapa teguk air. Dia memeriksa denyut nadimu bolak-balik. Itu karena ayahku peduli padamu. Dia takut kamu mungkin punya masalah tersembunyi. Jadi aku menyuruh dokter untuk berhati-hati. Di mana Xinghua? Jangan khawatir, Xinghua baik-baik saja. Pembantu sedang bermain dengannya di halaman. Hati-hati ke Tianyuan. Yunxiu, kamu sudah banyak membantu kami kali ini. Kamu adalah penyelamat keluarga Kuo kami. Tidak perlu serius seperti itu.
Itu tugasku. Nanti aku akan membawamu ke rumahku untuk memilih pakaian. Lihatlah dirimu. Kamu sudah menerangi kompleks keluargaku hanya dengan satu pakaian. Jika kamu memilih 2 pakaian bagus untuk dipakai, kau akan menerangi kota keluarga Kuo. Aku pasti akan bersinar di kota keluarga Kuo. Hahaha. Wang Biao, kamu segera bergegas ke Shu Che Lane 11-an dan selidiki secara diam-diam apakah ada Liao Chunfeng dan Yun Xiu dan keluarga pernikahan serta hobi Liao Chunfeng, kepribadian, perilaku, dan kecenderungan politik. Singkatnya, semakin detail semakin baik. Dimengerti. Oh ya. Dan adik Liao Chunfeng Liao Qiwei. Dan situasinya juga harus dipahami. Segera pergi. Oke, jangan memilih untukku. Betapapun cantiknya pakaian itu, aku tidak bisa memakainya. Semuanya terlalu kurus. Hanya jiang-jiang ini yang cocok untukku. Lihat betapa ketatnya ini. Dan pakaianmu tidak cocok untukku. Aku akan membantumu mencari yang lebih nyaman. Yun Xiu, kenapa kamu tidak memakai yang ini? Gaun ini dipakai pada hari pernikahanku. Kain gaun ini sangat bagus. Jika aku memakai gaun pengantin sepanjang hari, orang akan mengira aku gila. Oh, ayolah, berhenti memilih, menurutku set ini bagus. Kamu selalu bilang kamu gemuk. Aku tidak melihat di mana gemuknya. Biarkan aku merasakan di mana dagingnya. Aku takut kamu akan menggigitku. Aku takut digelitik. Jangan sentuh aku. Lin Xiu, hentikan. Turun, aku tidak akan mengejarmu. Hati-hati. Kamu membuatku sangat ketakutan. Cepat turun, apa yang terjadi? Bahaya sekali berada di atas meja. Tidak apa-apa, aku hanya geli. Haha, berhenti menggelitiku. Menurutmu dia benar-benar tidak tahu dia hamil? Dia pasti tidak tahu. Kami baru saja melompat di atas meja di kamar. Jika dia hamil, dia tidak akan berani melakukan itu. Tapi Dokter Ye yang memeriksa nadinya. Keahlian medis Dokter Ye di tempat kami adalah salah satu yang terbaik. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir, biarkan aku berpikir. Atau saat kita makan malam, kita akan memberitahunya yang sebenarnya. Pikirkan lagi. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Lin Xiu, aku ingin bersulang untukmu. Jika kamu tidak menyelamatkan putriku Xinghua, aku tidak akan pernah melihat putriku yang berharga lagi. Aku bersulang untukmu. Tidak perlu, tidak perlu. Aku akan meminumnya sendiri. Untuk keberanianmu yang nekat. Benarkan. Anggur ini enak. Hei paman. Saya harus bersulang untukmu. Saya berharap umurmu panjang. Oke. Bersulang. Saya akan bersulang lagi untukmu. Hei, saya berharap kamu segera punya cucu. Ayo bekerja keras. Xiu, minum lebih sedikit. Oke, oke, oke. Mari kita minum lebih sedikit ya. Tidak apa-apa, dulu saya sering minum banyak dengan ayah saya setiap hari. Tidak apa-apa. Saya tahu kamu bisa minum. Tapi sekarang, kamu harus minum lebih sedikit. Ada apa? Tuan, ini obat untuk Nona Yun Xiu. Oh, kamu sudah mendapatkannya. Cepat rebus itu. Mengapa kamu memberikan saya begitu banyak obat? Saya tidak sakit atau terluka. Ini untuk menyehatkan tubuhmu. Apa yang perlu saya suplemen? Saya sangat kuat. Saya ingin memperkuat lengan dan kaki saya. Hanya untuk menyehatkan tubuhmu. Ada apa? Tidak ada. Hei Yun Xiu. Mari kita tidak minum lagi. Saya baik-baik saja. Kamu sudah cukup. Oke, saya ada sesuatu untuk memberitahumu. Kemarilah, ayah akan memberimu 2 liu. Saya belum makan. Saya sudah cukup makan. Saya akan jalan-jalan. Saya belum makan. Apa yang tidak kamu makan? Saya sudah cukup makan. Paman, apa yang dia katakan? Apakah Yun Xiu tidak tahu tentang itu? Mungkin dia benar-benar tidak tahu. Apa yang terjadi, Paman? Paman, tolong bicara lebih keras. Apa yang harus saya katakan?
Paman, apakah saya benar-benar hamil? Tapi kenapa saya tidak merasakan reaksi apapun? Saya melihat wanita lain yang hamil. Mereka tidak makan atau minum, merasa mual dan muntah. Ya, setiap orang berbeda. Sementara yang lain memiliki reaksi yang lebih kuat. Sementara yang lain kurang. Kamu baru saja hamil. Reaksimu tidak akan terlalu kuat. Tidak heran dokter terus memeriksa denyut nadimu. Paman, apakah kamu takut dia tidak bisa merasakannya? Tentu saja. Saya meminta dokter Ye untuk memeriksa denyut nadimu lagi. Dan benar bahwa kamu hamil. Dan kemungkinan besar itu anak laki-laki. Yunsiu, kamu harus berhati-hati dalam minum dan bekerja di masa depan. Ngomong-ngomong, kamu baru saja mengatakan padaku bahwa kamu bertemu Liao Chunfeng di Gang Waterwell. Pada hari pernikahan, Liao Chunfeng memberitahumu bahwa dia adalah pembunuh ayahmu. Kamu ingin membunuhnya, tapi kamu tidak bisa melakukannya. Jadi kamu melepaskannya. Setelah kamu melepaskannya, kamu tidak tega meninggalkannya. Jadi kamu pergi ke Shanxi untuk mencarinya. Tapi kamu menemukan bahwa dia meninggal dalam perang. Jadi kamu datang padaku. Benar. Jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu segalanya sebelumnya. Aku takut kamu tidak akan mengerti aku. Aku juga orang yang pernah mengalaminya. Aku tahu kamu adalah wanita yang mengerti cinta dan kebenaran. Sekarang aku tidak tahu. Apakah Liao Chunfeng benar-benar sudah meninggal? Di medan perang, aku hanya menemukan bajunya yang berlumuran darah dan arloji saku. Aku tidak menemukan jasadnya. Prajurit itu mengatakan bahwa mungkin jasadnya dibawa oleh anjing liar. Sekarang keadaan sudah seperti ini. Apa yang akan kamu lakukan? Aku berencana untuk melahirkan anak ini. Kenapa? Ini adalah anakku dan Liao Chunfeng. Oh, Yunsiu. Sudahkah kamu memikirkannya? Jika kamu punya bayi, bagaimana kamu akan hidup? Apa yang sulit tentang hidup? Aku hanya seorang wanita dengan anak. Sulit menemukan pria bukan? Aku tidak berencana mencari pria. Meskipun Liao Chunfeng sudah meninggal, tapi dia hidup di hatiku. Oke, kalau begitu. Kurasa di luar sedang kacau sekarang. Kamu bisa saja melahirkan bayi di rumahku. Dan kita bicarakan setelah melahirkan. Oke, aku akan mendengarkanmu. Terima kasih, Paman. Jangan bilang terima kasih lagi. Oke, jangan bilang hahaha, ya ampun. Jangan tertawa. Bagaimana jika mempengaruhi janin? Oh, tidak seburuk itu. Hahaha. Oh. Aku juga seorang ibu sekarang. King Dao. Mi Jiu. Kamu masih di Shuiche Lane. September. Bagaimana kabar kalian semua? Aku merindukanmu. Aku merindukanmu.
Junfang. Aku hamil. Aku hamil anakmu dan anakku. Jangan khawatir. Aku pasti akan membesarkan anak ini sampai dewasa. Tapi aku tidak bisa kembali ke 11-an sekarang. Aku takut sesuatu mungkin terjadi di jalan. Ketika aku melahirkan bayi, dan ketika dia sedikit lebih besar, aku akan membawanya kembali ke 11-an dan membawanya kembali ke Shuiche Lane. Keluarga Liaomu punya keturunan. Chun Feng. Kamu tidak pernah berpikir aku bisa hamil dengan benihmu, bukan? Kita punya bayi. Yun Xiu melahirkannya. Dia lahir dari musuhmu. Senyum, jangan menangis. Aku tidak bisa menangis. Aku harus bahagia. Karena aku hamil. Aku tidak percaya kau sudah meninggal. Aku tidak melihatmu gagal. Kau tidak mati. Aku tidak bisa menangis. Aku hamil. Aku harus hidup bahagia untuk bayiku. Tuan. Aku sudah memikirkan nama bayiku. Jika perempuan akan kuberi nama Kiu Kiu. Jika laki-laki akan kuberi nama Dandan. Bulat dan lucu. Jika kau bisa. Lihat Ning Er dengan matamu sendiri. Itu akan sangat menyenangkan. Ya. Aku membakar kertas untukmu. Aku dengan sukarela bergabung dengan Partai Komunis Tiongkok. Aku dengan sukarela bergabung dengan Partai Komunis Tiongkok. Menuruti disiplin partai. Dan berjuang untuk komunisme seumur hidupku. Menuruti disiplin partai. Dan berjuang untuk komunisme seumur hidup. Menjaga rahasia. Dan tidak pernah mengkhianati partai. Menjaga rahasia. Dan tidak pernah mengkhianati partai. Atas nama organisasi partai saya menyambutmu untuk bergabung. Kawan Liao Chun Feng. Kawan Ma Xiao Hui. Jika kita bisa bertahan hidup, kami akan punya banyak bayi untukmu. Kami akan punya anak laki-laki dan perempuan. Ketika kau sudah tua, kau dan cucu-cucumu pergi ke tembok kota bersama. Kau adalah wanitaku sekarang. Di kehidupan ini, kehidupan berikutnya. Atau di kehidupan setelahnya. Kau tetap akan menjadi wanitaku. Di mana Chun Feng? Bayi kita akan segera lahir. Terima kasih. Terima kasih Bibi Huang. Kau bisa pergi dan melakukan hal lain. Terima kasih. Mari kita bersulang. Makan sayuran. Ya. Aku akan melakukannya sendiri.
Aku sudah bilang waktu itu. Kamu belum memberikan jawaban padaku. Kamu masih tidak bisa melupakan Yunseo. Kita sudah mencarinya. Tapi belum ada kabar. Apa kamu akan menunggunya selamanya? Aku tahu Mingxiu wanita yang baik. Tapi sayangnya aku memang tidak ada jodoh dengannya. Perasaan pribadi itu penting, tapi negara kita dalam keadaan miskin dan tertinggal. Kalau semua orang seperti aku, hanya fokus pada perasaan pribadi, lalu siapa yang akan mengubah nasib negara kita? Menurutmu, apa yang bisa mengubah nasib negara kita? Setiap orang Tionghoa. Hanya setiap orang Tionghoa bersatu dan bertindak. Daripada mengedepankan perasaan pribadi dan kepentingan pribadi. Hanya dengan cara ini, negara kita bisa memiliki hari yang makmur dan sejahtera. Kita bisa benar-benar mengubah kemiskinan dan keterbelakangan negara kita, dan diperlakukan semena-mena, dan ditindas. Kamu bicara dengan sangat baik. Liao Chunfang. Hanya jika setiap orang Tionghoa mengambil tindakan nyata, tidak boleh selalu tenggelam dalam perasaan pribadi dan kepentingan egois. Hanya dengan cara ini negara kita punya harapan. Xia Yue. Terima kasih. Kenapa aku harus berterima kasih? Terima kasih karena membiarkan aku mengatakan apa yang selalu ingin aku katakan pada orang lain. Tapi tidak ada yang mau mendengarkan. Dan tidak ada yang mengerti. Terima kasih. Kamu menyelamatkan hidupku. Dan membuatku terlahir kembali. Aku benar-benar ingin memulai dari awal. Xia Yue. Kamu benar. Jika dua orang yang saling mencintai memiliki keyakinan yang sama, itu akan menjadi hal yang sangat membahagiakan. Kamu benar-benar serius. Dorong lebih keras. Ayo, tidak apa-apa. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ini handuk. Ini handuk. Satu kaki seseorang. Ayo naik ke tempat tidur. Bocah kecil, bocah kecil. Lihat betapa lucunya kamu. Ibu sangat menyayangimu. Ibu menyayangimu. Hei. Aku sangat merindukan ibumu. Hahaha. Anak. Anak. Kamu harus bekerja keras. Pergi. Lapor. Masuk. Xi Xian, Komandan Batalion Ketiga. Ya. Duduk. Aku tahu kamu berani dan jago bertarung. Jadi aku sengaja memindahkanmu ke sini. Untuk menjalankan misi khusus. Aku pastikan akan menyelesaikan misinya. Duduk.
Aku belum mengatakan apa misinya. Aku pastikan akan menyelesaikannya. Prajurit harus berperang. Kali ini tebakanmu salah. Apa lagi yang bisa kita lakukan jika bukan berperang? Mencuri. Komandan Shen, kami belum dibayar selama 3 bulan. Tapi atasan terus menundanya. Sebenarnya mereka juga tidak mau menunda. Alasan utamanya adalah perang terus berlangsung. Kami kekurangan uang. Jadi aku memindahkanmu ke sini untuk mengurus pembayaran. Kemana kita akan pergi? Kabupaten Tegu. Tidak. Bukan Kabupaten Taigu. Ini kota Guojia. Kota Guojia. Ya. Pemilik keluarga ini adalah Kuo Jinseong. Leluhur mereka menghasilkan kekayaan dengan menambang batu bara. Konon Kuo Jinseong memiliki hubungan baik dengan Yan Xishan. Kali ini dia didenda. Mereka memberikan banyak perak kepada Yan Xishan. Tapi orang ini tidak terlalu peduli dengan situasi politik. Dan fokus pada mengumpulkan kekayaan. Mereka memiliki brankas perak. Berapa banyak uang yang ada? Tidak ada yang tahu. Tapi pasti ada uang. Dan banyak sekali. Dari sini ke kota Guojia. Lebih dari 150 mil. Kamu segera memimpin pasukanmu untuk berangkat. Ingat. Ini pencurian. Bukan perampokan. Apa bedanya pencurian dan perampokan? Setelah kamu berhasil, tulis surat kepadanya atas nama divisi. Dan beritahu dia tentang itu. Seperti dia meminjamkannya kepada pasukan kita. Setelah ekspedisi utara menang, kami akan membayarnya kembali sepenuhnya. Bisakah kita meminjamnya langsung? Jika kita bisa meminjam, mengapa kamu perlu pergi? Ya. Tunggu. Shen Xiran. Biar aku tanya lagi. Apakah kamu tahu perbedaan antara pencurian dan perampokan? Satu mencuri dan yang lain merampok. Pencuri umumnya tidak membunuh orang. Bagaimana jika negara menangkap pencuri? Jenderal tidak bisa mengambil keputusan pada titik perang ini. Kita kekurangan makanan dan pakaian. Pasukan kekurangan makanan. Jika kita tidak mendapatkan uang, jadi kamu harus menyelesaikan misi pencurian ini. Ya. Lauhu. Haha, hu. Ngelawak apa sih? Lagi ngelawak apa? Ngelawak apa sih? Yunxiu ini sup tulang baru matang. Mainem selajai masih Oke, panas. taruh aja di situ. Astaga, lagi ngeliat apa? Lihat apa sih? Orangnya udah pergi. Ngeliat apa lagi? Pergi. Iya? Lagi gambar ya? Hei. Dandan udah datang. Kita kesini mau ketemu kakek. Mau ngomong apa sama aku? Iya? Kesini. Aku mau balik ke 11-an besok. Aku mau balik ke 11-an. Kenapa mau balik ke 11-an? Aku nggak punya saudara atau teman. Aku baik-baik aja di sini. Kalau ada yang nggak puas bilang aja. Enggak. Kamu baik banget sama aku. Kamu lebih baik dari ayahku sendiri. Ini kan Dandan. Pokoknya, Dandan itu keturunan keluarga Liao. Dia harus kembali ke kampung halamannya. Dandan harus ke pemakaman keluarga Liao. Dan bakar kertas untuk leluhurkan. Iya. Bawa anaknya pulang untuk lihat. Masuk akal. Tapi jujur aja, aku beneran nggak mau kamu pergi. Tapi aku nggak bisa nahan kamu. Ya sudah. Kalau kamu pergi, aku kasih beberapa bata emas buat dibawa. Paman. Aku kesini bukan minta bata emas. Aku beneran udah nggak punya jalan lain. Aku datang minta tolong sama kamu. Tapi kalau kamu beneran mau kasih, aku akan ambil satu saat aku pergi. Sebelum aku datang, penduduk di Gang Shuisiu mengadakan pernikahan untukku. Itu acara besar. Aku harus membalasnya.
Aku tidak suka berhutang budi. Kalau tidak aku bahkan tidak akan mengambil sepotong ini. Hei. Isiu. Aku mengerti. Bisakah aku tinggal beberapa hari lagi? Ada apa? Singer sebentar lagi 3 minggu. Kamu menyelamatkan nyawanya. Aku ingin dia menganggapmu sebagai ibu baptisnya. Dan kemudian kamu bisa kembali ke sebelasan. Itu bagus, itu bagus. Itu yang aku nantikan. Oh, Dandan punya kakak sekarang. Oh, aku akan menjadi ibu baptis. Apa yang harus aku beli untuk anak baptisku? Hahaha. Paman, aku akan ke pasar. Aku belum pernah ke pasar sejak aku datang ke sini. Baiklah, aku akan ajak Dandan untuk melihat-lihat. Haruskah aku membelikan sesuatu untuk saudara baptisku? Ada lagi. Ya, daging kambing yang kita makan di tempat bos yang kemarin. Aku belum membayarnya dan kembalikan uangnya. Aku pergi sekarang. Hei hei hei. Kenapa kamu tidak mencari seseorang untuk tidur bersamamu? Tidak, aku sudah terbiasa bebas. Kamu di tempat asing. Sebaiknya kamu mencari seseorang untuk menemanimu. Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong di depan bos yang pamer. Aku pergi sekarang. Ayo ke pasar. Apa yang harus aku beli untuk adikmu? Oh. Lihat daging kepala kambing ini. Baunya enak sekali. Nanti mama akan membelikanmu daging kepala kambing. Hei, Kenapa kamu tidak mengenali aku? aku kenal kamu. Itu belalang. Itu jangkrik bukan belalang. Cepat panggil bos. Hei bos bos. Hei bos. Ini. Nona, kenapa kamu di sini? Jangan panggil aku Nona, panggil aku Nyonya. Tidakkah kamu lihat aku punya bayi? Selamat ya. Selamat. Jadi kamu mau makan apa hari ini? Aku tidak makan. Hari ini aku kesini untuk bayar tagihan. Oh, aku buta akan nilai emas dan giok. Maaf, tolong jangan dendam padaku. Cukup. Oh sayangku, tidak itu terlalu banyak. Tidak banyak, tidak banyak. Jangan panggil aku tante. Kamu bilang aku tua. Hei, biar aku kasih tahu. Kamu tidak gagal mengenali Mutiara. Tahukah kamu apa namanya? Hahaha. Ya. Oke, tagihannya sudah dibayar. Ayo pergi. Ya Tuhan, kamu lihat penjahat ini. Bayiku menangis. Jangan menangis, jangan menangis, jangan menangis. Ayah. Ayah. Kakak 11 An Yusiu ah. Kenapa aku bertemu kamu di sini? Hebat, kamu masih hidup. Tentu saja aku masih hidup. Hahaha. Kenapa kamu berubah begitu banyak? Kamu sedang apa? Aku tidak berkelahi lagi. Sekarang aku berbisnis. Aku berbisnis. Ya. Kamu masih berbisnis. Haha. Siapa bayi ini? Ah, Tantan. Panggil dia paman. Bayinya masih terlalu kecil untuk diajari. Ini anakku. Camel. Bagaimana kamu bisa punya bayi? Kenapa aku tidak bisa punya bayi? Aku ini perempuan. Kenapa aku tidak bisa punya bayi? Kamu sudah menikah. Tidak. Jadi gimana ceritanya? Oh. Hei Ata. Dia sudah meninggal. Oh, maksudmu. Kakak Chun Feng. Aku juga dengar kabarnya. Apa kamu sudah menemukan jenazahnya? Hei. Ya. Tahun lalu Hei Niu dan aku. Kami datang ke Shanxi untuk mencari Liao Chun Feng. Bom itu memisahkan kami. Kemudian aku dengar dari para prajurit bahwa Liao Chun Feng meninggal. Aku terus mencari.
Aku ingin menemukan jenazahnya. Tapi pada akhirnya, hanya menemukan bajunya yang berlumuran darah dan arloji sakunya. Aku tidak pernah mengerti. Pada hari pernikahanmu, kenapa dia kabur? Hal-hal di dunia ini selalu tak terduga. Bisakah kamu memahami semuanya?